perkenalkan saya Inaska Cikal Kaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang ilmu hadis riwayah. Jadi, ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, batasannya, periwayatannya, dan ketelitian segala redaksinya. Atau ilmu riwayah ini adalah berita atau informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, objek dari ilmu hadis riwayah ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, akhlak, dan lain sebagainya tentang Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita berbicara tentang periwayatannya atau perawinya, dari mana sih periwayatan ini? Jadi periwayatan ini dari guru-guru beliau yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh dari hadis riwayah ini seperti hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan lain sebagainya. Nah, jadi riwayah ini yang berfokus kepada matan saja, tetapi matan juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sanad. Nah, ilmu riwayah ini tidak berfokus kepada apakah hadis ini sahih atau tidak, apakah hadis ini dapat diterima atau tidak, apakah hadis ini mutawatir atau tidak. Karena yang dapat menentukan hadis ini dari siapa periwayatannya, sahih atau tidak, dapat diterima atau tidak, mutawatir atau ahad, itu adalah tugas dari ilmu hadis diroyah yang akan nanti kita bahas. Jadi inti dari ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, akhlak, sifat, dan lain sebagainya tentang Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih kita harus mempelajari hadis riwayah ini, mempelajari ilmu hadis riwayah ini? Karena agar kita mengetahui apa saja sikap dan perilaku yang harus diteladani dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang ilmu hadis diroyah. Jadi, apa ya ilmu hadis diroyah itu? Nah, ilmu diroyah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatnya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, dan yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Jadi ada 7 macam ilmu yang mempelajari tentang ilmu dirayah ini. Maka kita akan bahas satu persatu dari yang 7 ini. Untuk poin pertama kan itu adalah hakikat periwayatannya. Jadi hakikat periwayatan dalam Islam itu adalah memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Contohnya seperti si A membawa berita atau memberitahukan berita kepada si B. Nah, si B memberitahukan kepada si C bahwasannya berita tersebut berasal dari si A. Jadi yang dimaksud dengan hakikat periwayatan itu adalah menyampaikan berita dengan si pembawa beritanya gitu. Yang kedua itu ada syarat-syaratnya. Nah, yang dimaksud dari syarat-syaratnya ini adalah metode perawi, atau perawi itu kan si penyampaiannya ya. Metode perawi atau penyampaiannya ketika menerima hadis. Nah, jadi si perawi ini kan tidak
asal mendengar tentang hadis tersebut. Jadi dia mendengar dari gurunya, dan dari gurunya. Dan ada berbagai macam metode, seperti metode menjelaskan, terus metode membaca, menulis, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah macam-macamnya. Nah, apa sih macam-macam itu? Jadi macam-macam ini merupakan apakah si periwayatannya itu bersambung atau terputus. Maksudnya tersambung atau berputus itu maksudnya periwayatan bersambung atau terputus itu adalah sanadnya nyambung atau terputus gitu. Jadi kan ada misalkan apa namanya, kalau hadis itu kan ada yang menyampaikannya ya. Nah, yang si menyampaikan ini dari gurunya, terus dari gurunya tersebut dari gurunya lagi, dan gurunya lagi dari gurunya, gurunya, dan gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau si sanad ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, berarti itu disebut dengan hadis sahih. Tetapi kalau sanadnya tidak bersambung dengan Nabi Muhammad atau terputus, maka itu disebut dengan hadis tidak sahih. Karena kan macam-macamnya itu harus macam-macamnya itu kita mengetahui apakah ini bersambung atau tidak. Kalau bersambung berarti dia sahih. Begitupun kalau yang tidak, berarti dia tidak sahih. Yang keempat itu ada hukum-hukumnya. Yang dimaksud dari hukum-hukum di sini adalah diterima atau ditolak. Jadi kan hadis itu ada periwayatannya. Nah, si periwayat ini apakah orangnya adil, tidak suka berbohong, terus di dalam matanya pun tidak ada kejanggalan, maka hadis dari si periwayat ini hadis dari si periwayat ini dapat diterima. Tetapi kalau sebaliknya, seperti periwayatnya tidak adil dan di dalam matanya pun ada kejanggalan, maka hadis tersebut ditolak. Yaitu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Ini adalah sifat dan biografinya. Apakah sifat si perawi itu jujur atau suka bohong, fasik, dan juga kita harus mengetahui biografinya. Orang tuanya siapa, berasal dari mana, berguru dengan siapa, dan lain sebagainya. 6. Itu ada macam-macam periwayatan. Ini adalah bentuk pembukuannya. Kemudian yang ketujuh itu adalah hal-hal yang berkualitas dengan periwayatannya. Ini adalah istilah-istilah hadis. Nah, jadi objek pembahasan ilmu dirayah ini yaitu penelitian sanad dan matan. Setelah penelitian sanad dan matan akan ketahuan kualitas hadisnya. Apakah hadis ini dapat diterima atau tidak. Nah, secara keseluruhan atau inti dari keseluruhan ini adalah dirayah itu sebagai output yang dimana penelitian dan sanadnya diolah terlebih dahulu di dalam dirayah, kemudian hasilnya itu ada riwayah atau output. Jadi outputnya itu adalah riwayah. Jadi walaupun ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah merupakan suatu yang berbeda, tetapi keduanya ini tidak dapat dipisahkan dan mereka tidak dapat berdiri satu kesatuan. Mereka harus disambungkan gitu. Jadi ilmu riwayah dan dirayah itu tidak dapat dipisahkan, harus tetap jadi satu. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang belibet dan ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.